Apapun kami hanya hubungan antara guru dan murid ya, antara orang yang ditanya tentang agama, yaitu aja kedekatan kami, nggak ada lebih dari itu. Kepengen kita bersihin hati semua, pemirsa juga semua hati yang bersih, karena demi Allah nanti pada hari kiamat ketika berjumpa dengan Allah, yang hanya akan ditemui Allah orang yang hatinya bersih. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, hati yang selamat dari penyakit hati, iri hati, dengki, ingin menjatuhkan orang lain, ya ini yang akan diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Maka saya kepengen menyikapi masalah ini, kita bersihin hati dulu, gak ada kebencian sama siapapun, gak ada permusuhan sama siapapun. Saya demi Allah dengan Mbak Natali bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa, gak ada hubungan apapun. Kami hanya hubungan antara guru dan murid ya, antara orang yang ditanya tentang agama, yaitu aja kedekatan kami, gak ada lebih dari itu. Ya itu yang saya bisa jawab. Mbak Natali orang yang saya hormati, beliau mu'alaf yang harus sama-sama kita muliakan, yang harus kita bantu, kita support dengan apapun yang kita punya. Ya, kalau kita punya ilmu ya kita nasihati dengan ilmu yang kita punya. Kalau kita punya harta ya, kalau dia kekurangan harta misalkan ya, tapi beliau alhamdulillah nih, dengan kejadian ini Allah mengangkat derajatnya, Allah muliakan. Jadi itu sih. Tapi kalau boleh tahu kenal dengan Mbak Natali, Ustadz sejak kapan? Ya sejak Ramadan. Saya kenal beliau ketika diundang di channel YouTube beliau di Ramadan. Saat itu yang kita bahas ya agama, nggak ada tentang pribadi, nggak ada tentang apapun ya, kecuali agama ya, kecuali dakwah. Tapi keputusan Pak Ustadz menawarkan untuk pergi umroh itu apa alasannya? Kan Ya, akhirnya itu tuh yang memicu tuh katanya. Saya melihat Masya Allah ya, fenomena keluarga Mbak Natali ya, yang dahsyat, yang lagi ada masalah katanya. Ya mudah-mudahan dengan umroh saya berpikir bisa menguatkan, bisa mengingatkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Oh kalau dia ingat Allah, akhirnya ya masalahnya bisa selesai. Karena demi Allah nggak ada satupun masalah kita kecuali hanya Allah yang bisa nyelesain masalah kita. Bukan kepintaran kita, bukan kecantikan, kegantengan, popularitas. Yang bisa menyelesaikan masalah kita cuma Allah. Bahkan uang bukan mau solusi kadang-kadang dalam menyelesaikan masalah kita. Allah akan berikan jalan keluar bagi yang dekat sama Allah. Jadi saya berharap dengan nawarin umroh, berangkat umroh dekat sama Allah, semua masalahnya selesai. Termasuk tadi masalah rumah tangganya. Kan awalnya saya berpikir kalau Mbak Natalinya berangkat, Kang Sulenya tergerak berangkat juga. Saya berpikir begitu. Dan saya juga ngisi di channel YouTube Kang Sule, jadi nggak ada masalah saya dengan Kang Sule ya, dengan Mbak Nata nggak ada masalah, ini dibesar-besarkan aja. Saat itu pun demi Allah ya, saya juga ingin sampaikan di mimbar ini, saya tidak berniat mempromosikan ketika saya gratisin Mbak Natali umroh, saya nggak mempromosikan. Kenapa? Saat itu clip on yang ada di saya itu saya copot. Bisa dilihat di YouTube-nya Mbak Natali, saya copot. Ini ada ulah orang yang merekam kemudian masukin di TikTok, akhirnya jadi viral, trending. Nah itu, jadi ya ini netizen, ini ulahnya netizen nih, ayo. Ya jadi nggak ada niat saya untuk maaf ya pamer saya mengumrohkan seseorang, nggak. Saat itu saya berpikir hanya clip on saya lepas, hanya beberapa orang aja saya. Tapi jadi terganggu nggak dengan adanya isu kayak gitu? Ya pasti ya, saya bilang saya punya keluarga ya, saya dengan perjodohan ini ya, saya punya istri, bayangin ya kan, ya pasti istri saya juga awalnya shock, tapi ketika dia tahu ya inilah resikonya media ya, kita nggak bisa tahan, nggak bisa kita hentikan ya. Alhamdulillah dia kasih pengertian. Saya punya anak, bayangin ya kan. Oke, tapi Mbak Natali sendiri kan balik masalahnya ini sering minta wejangan nggak sih dari Pak Ustadz kan sebagai guru? Ya alhamdulillah sih, setelah viral yang kami hendak insya Allah mengumrohkan itu, Mbak Natali insya Allah mau nanya-nanya agama lebih dalam lagi. Ya, intinya beliau haus sama agama, dan kita sebagai seorang muslim ya harus bantu dia memberikan jawaban, ya memberikan ya apa yang kita bisa deh. Dan saya pasti kalau ketemu Mbak Natali pun saya ajak istri saya. Ya nggak mungkin saya berduaan. Dan saya jujur, kenapa saya mengundang juga teman-teman di sini, ada satu portal berita ya, nauzubillah min dzalik, ini mengatakan bahwasanya saya ketika selesai sidang kemarin
saya katanya ketemu Mbak Natali dan ngajak jalan. Nanti saya kasih nanti beritanya. Itu ditonton juga udah banyak orang. Ya. Saya berharap klarifikasi, saya tidak pernah ketemu Mbak Natali setelah yang viral di YouTube. Saya nggak pernah ketemu lagi. Jadi kalau ada yang mengatakan saya ketemu setelah sidang, itu mohon maaf, itu berita fitnah, berita bohong. Saat ini saya klarifikasi, mohon gunakan hati kita ketika kita mau memberi. Boleh cari uang, siapa yang melarang cari uang? Boleh. Wa fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard, ya. Kalau udah dilaksanakan sholat, kita boleh bertebaran muka bumi cari uang, cari rezeki kita, tapi jangan nyari rezeki dengan jalan haram, dengan memberitakan fitnah, ya, tentang saya, tentang keluarga saya. Demi Allah saya sayang sama yang memberitakan. Saya jujur tidak membenci, justru karena sayang inilah saya sampaikan. Jadi jangan memfitnah saudara kita, satu agama, satu bangsa, satu negara. Saya sangat terganggu dengan berita ini. Saya gak pernah berjumpa dengan Mbak Natali setelah YouTube kemarin itu, gak pernah ketemu. Paling pun bicara, ya kita bicara via, ya mungkin via istri saya gitu. Jadi nggak pernah ketemu lagi. Maksud apakah nanti yang diajak umroh, apakah cuma Mbak Natali atau ada beberapa selebriti yang diajak? Ya, kami alhamdulillah kerjasama dengan banyak selebriti, ya, untuk program umroh ini. Insya Allah kita akan kerjasama dengan Mbak Natali juga, insya Allah. Mas, dari Mas sendiri hubungannya dengan Kang Sule? Saya alhamdulillah, saya ngisi di YouTube beliau, ya. Saya tahu beliau, manajemen beliau gitu yang baik, dan alhamdulillah nggak ada niat kami untuk apapun, ya. Demi Allah saya ingin Kang Sule ya dapat hal yang lebih baik lagi lah dari kejadian. Mungkin pada saat berita itu viral, apakah maksudnya dari Pak Ustadz atau Kang Sule klarifikasi langsung? Ya, malah paling ya saya yakin lah, saya tayangkan di YouTube-nya Mas Ari Untung untuk klarifikasi. Mas Ari Untung juga dekat sama Kang Sule, Mas Ari Untung juga janji sama saya, ya akan menjelaskan lah kalau ada hal-hal yang Kang Sule misalkan kurang paham atau salah paham, ya saya alhamdulillah Mas Ari Untung sebagai ya juga kakak saya, ya insya Allah akan bantu masalah ini biar klarifikasi, karena beliau juga senior, seumuran lah sama Kang Sule. Kalau saya sama Kang Sule jauh usianya, jadi ya kurang adab kalau saya langsung ke beliau sawan. Paling saya melalui orang-orang yang seusia, yang selevel, ya sepupu.